Shalom Bapak Ibu. Sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa. Di ibadah kedua hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan bersama-sama bertemu kembali di tempat ini Bapa. Kami percaya kami bisa bersama di tempat ini karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, mari Tuhan yang memberkati kami umat-Mu pribadi lepas pribadi yang datang hari ini Bapa. Mari Tuhan melawat pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan pemulihan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Dan di siang hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk bawa pujian penyembahan kami. Kami datang untuk membawa kerinduan-kerinduan kami. Engkau tahu Bapa apa yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kerinduan untuk pekerjaan, kesembuhan, kerinduan untuk teman hidup, kerinduan untuk keturunan, bahkan kerinduan-kerinduan yang tidak sanggup kami ucapkan Engkau tahu Bapa. Siang ini kami kembali datang bersatu hati kami bersepakat membawanya di dalam nama Yesus, memintanya Bapa. Dan kami percaya Bapa yang di surga sudah mengabulkan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, berkati tempat ini Bapa. Darah Yesus yang menyucikan tempat ini, menguduskan tempat ini Bapa. Dan di dalam nama Yesus, kami tolak semua kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami Bapa. Biarlah hadirat-Mu nyata Bapa di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapak Prio yang akan menaburkan firman-Mu. Biarlah Engkau Bapa yang menambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu ini kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notona Harjo, Pak Irbambang Jonan, Pak Edi Praitno, bahkan pemimpin kami di tempat ini Bapak Pol Taksihan. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami ini Bapak. Berikan kesehatan, umur yang panjang, berkati pelayanannya Bapak. Biarlah tanda-tanda ajaib dan heran daripada-Mu selalu menyertai hamba-hamba-Mu ini. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari Tuhan yang melawat pulau demi pulau, daerah demi daerah Bapa, memberikan pemulihan yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa untuk Sumatera Utara Bapa, untuk kota Medan. Biarlah kesejahteraan daripada-Mu Bapa melingkupi kota kami Bapa. Bahkan lingkungan di mana kami tinggal, bahkan setiap rumah yang kami tempati, Tuhanlah yang memberkati. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri setingkat Menteri TNI Polri, Tuhan yang memberkati. Bahkan pemimpin kami di daerah, Tuhan yang memberkati. Berikan hati yang takut akan Engkau Bapa dalam memimpin bangsa kami, dalam memimpin kota kami, bahkan dalam memimpin lingkungan kami. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati pesta demokrasi yang akan berlangsung Bapa. Tuhan yang memberkati biarlah setiap prosesnya berjalan dengan kondusif Bapa. Tuhan memberkati setiap yang akan terpilih, biar itu terpilih atas izin-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Dan biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk memulai ibadah kami ini. Kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan kasih untuk orang-orang yang membenci kami. Kami siapkan hati kami Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita siap untuk memulai ibadah bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita hampiri kehadiran Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan, membawa pujian, membawa syukur kami. Segenap
hadir di tempat ini Tuhan. Izinkan kami menikmati Engkau Bapa, menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan, kami berikan hati kami bagi-Mu, seluruhnya yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Biarlah pagi hari ini yang keluar dari mulut kami adalah ucapan-ucapan bibir yang memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarabayarabayara. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian.
datang hanya untuk memuliakan Engkau. Seperti wanita yang mengurapi-Mu, berikan kami hati seperti itu yang datang dengan kerendahan hati, yang datang dengan satu tujuan untuk memuliakan Engkau.
raja. Haleluya. Nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami sepakat. Kami nyatakan kemenangan kami dari-Mu. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangannya dua-dua tinggi-tinggi. Haleluya. Saya percaya wajah-wajah kita yang datang hari ini adalah wajah-wajah yang bersuka cita karena penyertaan Tuhan. Amin. Boleh katakan pada kiri kanan kita, kamu disertai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak salah memilih karena Dia Tuhan yang benar-benar hidup bagi kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan. Dialah pilihan kita yang paling tepat. Kita tidak datang salah alamat hari ini, amin. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia yang memberikan jaminan bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tuhan yang mulia turun ke dunia, menghapus segala dosa. Dia beri kesempatan, beri keselamatan, beri kesempatan kasih-Mu.
kita ada, Tuhan telah memberikan kesempatan yang baru bagi kita, amin. Kita tidak lagi menjadi ciptaan yang lama. Sekarang kita punya hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru, amin. Boleh katakan pada kiri kanan kita sebelum duduk, kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa persembahan kita bagi Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Kita tundukkan kepala bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan. Berulang kali Engkau menarik kami. Berulang kali Engkau menarik kami Tuhan. Membawa kami dalam suatu kemuliaan. Kemenangan-kemenangan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri persembahan kami. Dan kami bawa hati kami Tuhan bagimu. Ajar kami untuk menangkap firman-Mu dengan utuh. Tidak ada satupun yang lalu, yang lewat begitu saja. Hari ini kami mau duduk diam, menangkap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berikan yang terbaik dalam nama Yesus. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan.
Bapa, Engkau mendengar apa yang menjadi kerinduan kami, Bapa, di pagi hari ini. Bapa, Engkau mendengar dari setiap tutur kami. Kami boleh berkata, kami mau menyenangkan. Itu dari hati kami, itu dari sikap kami, itu dari cita-cita kami. Karena kami adalah manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Kami adalah murid-murid Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sinar terang di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Pakai hamba di dalam kasih Allah dalam firman Tuhan. Pakai setiap kami untuk menyenangkan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyebut firman Tuhan bersama, katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Yang pertama, terima kasih Bapak Gembala, saya boleh diizinkan bawa firman Tuhan di tempat ini. Tuhan percayakan kami pelayanan di Sembahyang Baru, saudara. Kami, saya dan istri sama-sama berasal dari Jawa Timur. Tuhan bahwa kita boleh bersama-sama saling mengenal Tuhan. Firman Tuhan di siang hari ini berbicara tentang bagaimana kebangkitan itu. Kebangkitan Kristus yang membawa sinar. Kebangkitan Kristus membawa murid-muridnya di dalam sinar kemenangan bersama dengan Dia. Satu keadaan di mana setiap kehidupan kita bukan hanya sekadar kita melewatkan begitu saja, saudara. Sungguh sangat sedih kalau kita dengan satu anggapan, yang penting Natal, yang penting Paskah. Tapi biarlah kita boleh masuk di dalam satu segmen, satu keadaan, bahwa karena kebangkitan itulah ada hal-hal baru yang Tuhan kerjakan. Karena kebangkitan itulah yang selama ini tidak mungkin Tuhan nyatakan dirinya. Amin, saudara. Sehingga dengan kebangkitan itu kita boleh melihat ada sesuatu yang berbeda yang sedang Tuhan kerjakan. Kita buka dari kitab Roma pasal yang ke-6, saudara. Kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca di sana. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Roma ayat 6, Roma 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11 berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kaum laki-laki baca ayat yang genap, kaum perempuan baca ayat yang ganjil. Kita bergantian membaca. 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh bisa disalibkan, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 8. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11 bersama-sama. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Ayat yang kita pakai di siang hari ini berbicara tentang kebangkitan Kristus akan mengantarkan kita dalam sinar kemuliaan, sinar kemenangan bersama dengan Dia, dengan Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi hidup karena Kristus. Hidup karena untuk kemuliaan Tuhan, hidup bagi Allah. Jadi kalau saudara sedang menikmati harta kekayaan saudara, Tuhan katakan sebenarnya itu kekayaan bagi Allah. Kalau saudara sedang dipercayakan Tuhan jabatan itu bagi Allah. Dikatakan firman Tuhan, demikian juga hendaknya kita, kata firman Tuhan. Kalau kita bersama-sama sudah memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, kita ketika sudah kasih Tuhan, kita ditenggelamkan, berbicara tentang dibaptis, saudara. Itu berbicara tentang kita dikuburkan manusia lama kita. Seperti Kristus mati 3 hari, semua dimatikan manusia lamanya. Dan ketika kita menjadi manusia baru, ketika kita muncul dari dalam air, saudara, demikian hendaknya kita menjadi manusia-manusia baru. Dikatakan firman Tuhan, hidup bagi Allah. Kita menjadi orang yang memiliki cara berpikir yang berbeda. Kita memiliki satu mindset yang berbeda dengan orang-orang dunia. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Lagu tadi dikatakan, tutur kata yang berbeda, cara ngomong yang berbeda. Sesuai dengan firman dikatakan di sana. Mari saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Kristus merubah murid-muridnya. Bagaimana kuasa kebangkitan itu pada poin pertama hidup yang baru, saudara. Itu merubah keadaan murid-murid. Sepanjang perjalanan mereka habis pulang ibadah, ngobrol, sedih kalilah kehidupan kita. Orang yang selama ini kita dengarkan, yang selama ini kita panggil guru, ternyata dia mati. Aduh, sedih kali. Datang seseorang, ada cerita apa memangnya? Memangnya kau salah seorang asing di kota kami, di kota ini, sampai engkau gak mendengar cerita itu. Murid-murid yang berjalan ke Emmaus di dalam gundah gulana. Karena keadaan yang sedang mereka harapkan, yang mereka pikirkan. Kristus itu sebenarnya Mesias yang mereka sedang rindukan. Membebaskan Israel. Menyelesaikan pergumulan mereka secara nyata pada waktu itu. Tetapi Kristus mati. Maka murid-murid yang berjalan ke Emmaus ini sudah di dalam kesedihannya. Tuhan nimbrung bersama dengan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak sadar sepanjang perjalanan mereka menganggap, saudara yang kasih Tuhan, hafal firman, hafal murid-murid yang berjalan ke Emmaus, hafal sekali firman, tetapi hidupnya gundah gulana seperti ditinggalkan Tuhan. Kebangkitan Kristus membuat saudara memiliki menjadi manusia baru. Kebangkitan Kristus merubah mindset saudara. Merubah cara pandang saudara, bukan seperti yang saudara pikirkan. Yesus duduk-duduk di rumah saudara, Yesus duduk-duduk di kantor saudara, Yesus duduk-duduk ikut apa yang sedang saudara kerjakan. Tetapi dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika mereka berjalan bersama-sama menuju ke Emmaus, maka roh mereka dipulihkan. Hati mereka berkobar bernyala-nyala. Dan seketika itu juga pada waktu Yesus memecahkan roti di antara mereka, terbukalah mata mereka. Manusia baru. Berbicara tentang baru, saudara. Tuhan sedang mengubah cara berpikir murid-murid. Bukan hanya Tuhan Yesus duduk nemani kemana mereka pergi dan berada. Tetapi Tuhan Yesus mau mengembalikan semangat saudara. Saudara bukan hanya arahnya ke neraka. Saudara bukan hanya untuk cari uang. Saudara pagi, siang, sore kemudian jadikan makanan. Habis itu diantar ke kamar mandi. Bukan. Saudara bukan hanya bangun tidur, saudara bekerja terus tidur lagi, saudara seperti lagunya itu. Bukan. Tapi Tuhan katakan kemenangan itu. Tuhan nyatakan kalau hidup kita bagi Allah. Katakan kiri kanan, hidupmu bagi Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus
Amin, saudara. Masih ingat lagu itu? Waktu kita sekolah minggu. Dengar anak-anak sekolah minggu, guru-guru kita. Rumah saya ke gereja, saudara, hampir 2 kilometer. Ketika pagi-pagi, ketika sekolah minggu mulai jam 9. Jam 7 pagi, saudara. Hari Sabtunya pun udah sibuk. Supaya hari Minggu gak disuruh nyuci sepatu, saudara. Hari Sabtunya udah cuci sepatu. Untuk Senin sekolah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Saya ceritakan di ibadah pertama tadi. Kebetulan kami secara garis keturunan begitu dekatnya dengan kutu itu. Banyak keluargaku mati muda. Karena saya memiliki kakek buyut. Buyutku langsung, saudara, harus matinya ditarik-tarik kera yang besar itu. Maka pada waktu saya menikah, saudara, karena cerita banyak yang mati muda itu kutuk, saudara. Selesaikan kalau saudara ada banyak keluarga yang mati muda. Kawin cerai itu kutuk, saudara. Selesaikan itu. Datang ke pendeta minta pelepasan. Kawin cerai itu kutuk. Hati-hati kalau orang tuanya kawin cerai, anaknya nanti seperti itu, maka ada bahasa, ayo diselesaikan. Saudara. Hidup yang baru, saudara. Ketika saya mengerti arti hidup baru, bukan hanya cerita pakai baju baru, komunitas yang baru, bukan. Ketika saya bersaksi pada waktu di mana bagaimana seorang hamba Tuhan datang, karena pada waktu saya masih muda, selesai baru nikah belum sampai 3 bulan. Ketika di pekerjaan saya sudah dikasih Tuhan, saya harus dikirim ke rumah sakit Bayangkara, dan di sana saya harus diurus dan tidak tahu penyakitnya apa. Berhari-hari, berminggu-minggu, gak berhenti darah itu keluar. Karena sedang dekat dengan kutuk itu. Saudara, saya mau katakan, saudara boleh tanya nanti yang ibadah pertama, gimana ceritanya kutuknya datang. Sering kasih Tuhan, berbicara tentang hidup yang baru tadi, saudara. Ketika Tuhan kasih kesempatan, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, kembali memberikan arah yang tepat bagi saudara. Tuhan katakan, hidupmu itu bukan untuk kamu lagi, tetapi untuk Dia. Seperti itulah yang dimaksud ketika kita merayakan Paskah. Ingat saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup yang baru yang Dia berikan itu bukan untuk diri kita lagi. Satu keadaan Tuhan mau pakai saudara bagi Allah dalam ayatnya yang ke-11 tadi, saudara. Di dalam Kristus Yesus. Artinya tiap-tiap kita dikatakan seperti kalau ketika saya berdiri sebagai seorang gembala mengatakan, setiap saudara mau diletakkan di dalam bangunan tubuh Kristus itu dengan tepat. Kalau di dalam ruangan ini, entah saudara sebagai AC-nya, entah sebagai gedungnya, entah sebagai mungkin saudara kasih Tuhan alat musiknya. Kalau di dalam tubuh Kristus, entah saudara sebagai kakinya, sebagai tangannya, sebagai suaranya, saudara. Tuhan mau pakai saudara di dalam hal itu. Dan Tuhan katakan, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu ditebus. Untuk itulah saudara kasih Tuhan, Israel mereka diambil dari Mesir. Hidup bukan di Mesir. Hidupmu bukan mengalami kutuk kematian. Tetapi ketika mereka merayakan Paskah, ada tanda salib di rumahnya. Ada tanda darah di rumahnya. Bahwa mereka sudah ditebus. Kematian tidak terjadi di rumah-rumah orang Israel. Walaupun mereka tinggal di Mesir. Tetapi mereka menerima sukacita. Karena mereka mengalami keselamatan. Amin. Karena mereka menerima jarahan. Bukan hanya keselamatan. Tetapi Tuhan juga memberikan jarahan. Tuhan berikan semuanya. Amin. Orang Israel mereka pergi dari tanah Mesir. Mereka bawa semuanya. Dan Tuhan katakan, aku akan membawamu kemana aku menuntunmu, ke negeri yang berlimpah-limpah. Saudara, dengar momen kebangkitan Kristus itu. Mendudukkan kembali saudara. Bukan seperti saudara nunggu-nunggu kayak orang Emmaus. Sedikalilah kita ini di dalam ceritanya. Tetapi ketika momen kebangkitan, Kristus hadir di setiap rumahmu.
Kristus menjamin keselamatan langkahmu. Amin, saudara. Poin pertama, hidup yang baru bukan hanya bercerita tentang nunggulah nanti kan Tuhan datang. Bukan. Nunggulah nanti kan Tuhan samperi kita. Bukan. Murid-murid pada waktu itu sudah dikasih Tuhan. Bagaimana bukan hanya cerita Yesus mengunjungi mereka. Bukan hanya Yesus datang ke Galilea. Bukan hanya Yesus datang ke Emmaus. Tetapi hidup yang baru yang Tuhan mau lebih lagi mau kerjakan bagi orang percaya bukan hanya sedang menundukkan setiap kita di susunan-susunan rumah Tuhan. Bata demi bata disusun menjadi satu rumah. Bukan. Tetapi Tuhan katakan, sering kasih Tuhan, murid-murid yang tidak tahu apa-apa. Murid-murid yang orang-orang biasa. Tuhan ubahkan menjadi luar biasa. Itulah hidup yang baru. Katakan amin, saudara. Murid-murid pada waktu orang-orang biasa-biasa semua. Keras sekali hatinya. Tapi ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit. Yesus bukan hanya dalam bentuk manusia yang utuh. Tetapi di dalam roh. Maka orang yang biasa itu luar biasa. Itulah Petrus. Itulah Filipus. Itulah Thomas. Saudara, semua menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Kalau saudara cerita pahlawan-pahlawan. Dan hari-hari ini dengar saudara. Kalau saudara tahu kebangkitan Kristus bukan hanya cerita, lewatkan Paskah. Tangkap ini. Tuhan, Engkau mau aku hebat bagi Kristus. Amin. Anak-anak muda, Tuhan mau engkau hebat bagi dia. Tuhan mau kasih jabatan engkau hebat, tapi bagi Tuhan. Ketika saudara dapatkan ini saudara, Tuhan akan mengembalikan. Saya boleh merasakan saudara. Saya cerita, banyak yang mati muda dari keluarga saya. Tapi kalau cerita pengalaman okultisme, terlalu banyak sudah dikasih tahu. Dan sampai hari cerita pengalaman okultisme itu, ya memang itu memang bagian yang memang Tuhan mungkin arahkan dari situ. Saya dipakai di dalam pelayanan. Tetapi sudah dikasih Tuhan, pada waktu kita dibaharui, Tuhan katakan umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kelimpahan di tangan kiri. Berbicara tentang segala sesuatu Tuhan mau ubahkan dan sediakan. Mari kita baca di dalam Roma 6 ayat yang keempat tadi di sana dikatakan. Demikianlah saudara. Di dalam kita baca. Ya. Dengan demikianlah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ada yang belum dibaptis? Selam? Boleh lambaikan tangan? Gak apa-apa saudara. Saya gak marah. Ada yang belum dibaptis selam? Saudara, puji Tuhan saudara. Kalau saudara semua sudah dibaptis selam, paling tidak saudara harus mampu menjelaskan. Saudara dibaptis dengan pemahaman yang sederhana, mengikuti seperti Tuhan Yesus dibaptis. Karena Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselamkan, ditenggelamkan. Bagaimana firman Tuhan katakan dalam poin pertama, hidup yang baru itu saudara kasih Tuhan akan saudara miliki. Hidup yang baru dengan mindset-mindset yang berbeda, dengan cara-cara yang berbeda. Diletakkan dengan tepat bukan di Mesir hidupmu. Memang tepat tempatnya memang masih di dunia. Tetapi bukan di Mesir lagi. Pak, keadaanku kayak gini, rumahku pun kayak gitu, Pak, masih tetap sama. Benar sama. Tempat di mana Ayub pun tetap sama di dunia. Padahal dikatakan ia adalah orang yang paling saleh di bumi. Ayub benar tempatnya memang masih di dunia. Bahkan diizinkan Tuhan habis semuanya. Kawannya, harta, kekayaannya, semuanya habis. Tetapi ketika tahu hidup baru itu bukan bercerita tentang kekayaan. Hidup yang baru bukan hanya tentang jabatan. Hidup yang baru bukan hanya Tuhan ujuk-ujuk harus nampak di depannya. Tetapi apapun yang terjadi, dia mampu berkata, kalau aku lahir dengan telanjang, maka aku pun juga akan pulang dengan telanjang. Berbicara setiap kita, momen kebangkitan Kristus, mampu melihat pekerjaan Tuhan akan nyata di dalam dirimu. Katakan amin. Pekerjaan Tuhan pasti nyata di dalam dirimu. Dulu saudara saya punya cerita melihat pendeta. Bagaimana Tuhan berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Di depan kita kesaksian yang luar biasa.
Saya boleh melihat sendiri bagaimana Tuhan membawa setiap kita. Kami, kok bisa? Demikian juga saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Bukan hanya Pak Pendeta, Pak Gembala yang akan mengalami kesaksian itu. Dapatkan kesaksian itu dalam hidupmu. Di Emmaus Tuhan datang, di Galilea Tuhan datang, di rumah Petrus Tuhan datang, di Paulus yang sedang menganiaya pun Tuhan datang. Katakan pada poin pertama ini, Tuhan datang di dalam rumahku, memulihkan keluargaku. Katakan amin. Tuhan datang di rumahku, menyatakan cita-citaku. Amin anak-anak muda. Cita-cita apa yang sedang saudara rindukan? Tangkap dan bilang, Tuhan, kalau Tuhan sanggup bawa Daud, Tuhan sanggup bawa Yusuf, Tuhan sanggup bawa Daniel, Tuhan juga sanggup bawa aku dengan tempat yang terbaik. Itulah kemenangan yang Tuhan janjikan. Katakan amin, saudara. Yang kedua, bagaimana hidup yang baru itu berubah, saudara kasih Tuhan, sehingga kita mampu mengalahkan dosa. Saudara, saya rindu kita membaca ayat yang begitu sering kita baca, saudara, di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15. Baca. 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Momen kebangkitan Kristus, saudara. Bagaimana kita sedang diubahkan cara berpikir yang lebih jauh. Bukan hanya berbicara tentang kalau ibadah pada zaman dulu harus nunggu hari Minggu, hari Sabat. Baru ke gereja rame-rame. Titip doanya sama Pak Pendeta. Ini kertas dosaku Pak Pendeta, ini doaku, bawa masuk ke dalam. Maka imam-imam itu saudara yang kasih Tuhan, diikatkanlah rantai di kakinya, kemudian masuklah dalam satu ruangan yang namanya ruangan Maha Suci, mendoakan saudara. Semua berubah melalui momen kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitannya merubah bagaimana anak-anaknya, bagaimana pribadi-pribadi. Gak harus nunggu pendeta kalau saudara mau berdoa. Bukan harus nunggu sampai hari Sabtu dan Minggu. Kalau saudara mau bersungguh-sungguh dipakai Tuhan di dalam hidupmu. Dikatakan sampai dicurahkan roh dari atas. Maka pada waktu itu saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang kepada perempuan Samaria, gak selamanya engkau akan menyembah di gunung ini. Engkau akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau mungkin selama ini saudara kasih Tuhan yang menjadi pembatas itu adalah tirai. Momen di mana Kristus mati, maka tirai yang membatas itu sudah disobek. Mungkin ada keluarga-keluarga saudara yang masih mengikuti model-model aliran. Ini Kristen pelataran, ini Kristen ini, halaman, Kristen seperti ini saudara. Mari dengar di pagi hari ini. Kristus sudah menyelesaikan itu. Roh itu mau diberikan di dalam dirimu. Ini hari-hari ini agak banyak ini aliran-aliran yang modelnya seperti saya konfirm. Ada satu aliran Bapak Ibu Saudara yang dia berdoanya pakai Alkitab kita, tapi setiap nama Tuhan Yesus diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya katakan sesat saudara, mau direkam pun gak apa-apa. Dia pakai aliran nama yang diberikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dia pakai nama Tuhan yang Maha Kuasa, dia pakai Alkitab. Dia katakan kami gereja rumah-rumah. Hati-hati saudara menjadi anggotanya, kalau mungkin datang ke Pak Pendeta supaya dilayani saudara. Lagi banyak lagi menjamur ini. Saudara yang kasih Tuhan, pada poin kedua, yang rindu saya bagian berbicara tentang kuasa mengalahkan dosa. Dikatakan sampai dicurahkan roh dari atas, maka kebun 32 ayat 15 tadi. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan.
Berbicara tentang sesuatu yang sulit, begitu sesuatu yang berat, itulah padang gurun. Panasnya kehidupan. Kalau pada ibadah pertama tadi saya pakai kata, bagaimana murid-murid kembali ke Galilea, kembali dengan kesibukannya. Kalau Tuhan gak datang, mereka gak dapat ikan di Galilea. Karena malam-malam Tuhan sudah datang, adakah lauk pauk? Gak ada Tuhan. Udah seharian kami kerja, gak cukup kalau dibagi, itu artinya. Bagaimana dikatakan orang bisa kaya kalau dia tidak pernah membagi? Pelit berarti. Tuhan katakan padang gurun itu diubahkan. Hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan berbicara tentang poin kedua. Bagaimana kita dikasih kuasa untuk mengalahkan dosa. Itu satu keadaan. Roh Kudus itu memampukan saudara untuk saudara meninggalkan kehidupan yang lama. Amin. Amin saudara. Maksudnya bagaimana Pak? Saudara, dengan background kehidupan lama saya mengatakan, saya memiliki cerita yang begitu dekat dengan okultisme tadi saudara. Karena kakek buyut yang seperti itu, begitu gak ada lawannya sampean. Jadi pada waktu SMA itu saudara, gak usah saya minta, maka parang itu masuk ke tas saya sendiri. Saya buang ke jembatan, masuk lagi ke dalam ke tas itu. Saudara, begitu dosa itu terus pengen lengket. Satu ketika saudara pada waktu itu masih pacaran dengan istri saya. Saya pikir pengen lebih cepat lagi. Ya, saya katakan sepertinya mau pengen lebih cepat lagi. Pada waktu itu saya sudah menjadi sekretaris PPK, jadi bukan PPK pemilu, tapi dulu namanya proyek pengembangan kecamatan. Yang PNPM itu saudara. Jadi masih sangat muda, saya sebagai ketua Karang Taruna, saya memiliki satu kayak klub gitu, sepak bola kampung, memang kita yang mendukung, dan saya bekerja di Samsat tadi. Saudara, pengen lebih cepat lagi. Godaan tadi saudara, bagaimana kutuk itu, dosa itu berusaha dekat-dekat sama kita. Saudara yang kasih Tuhan, tergodalah hati saya. Saya katakan, itu masih pacaran saudara. Tergoda hati saya, dan di depan istri, sekarang sudah menjadi istri saya, kayak gini loh setan itu nampak. Saya ketuk 3 kali, saya bacakan. Saudara, begitu yang senyap tadi jam 8 malam sudah senyap, bisa roboh semua. Bambu yang panjang gitu. Saudara, saya bukan menceritakan seperti hebatnya, bukan saudara. Saya mau mengatakan, dosa itu berusaha supaya saudara masuk kembali, membaharui kembali, dan akhirnya mengikat saudara. Itu mungkin tentang okultisme, tentang kekuatan, untuk menunjukkan kekuatan. Pada waktu kami masih pelayanan di Bandung saudara, karena baju kami selalu dilempar cat orang, ini sudah pelayanan ini, dilempar cat orang. Jadi kontrakan kami, kan ada celah-celah jendela itu, dimasuki sama minyak, oli saudara. Kemudian turunlah oli itu, membasahi semualah ruang depan. Pernah terpelantinglah istri saya sampai bengkok kakinya, besar sekali. Anak saya kalau main di pinggir pintu kan pakai jerjak pintu itu, jerjak besi, dicubiti orang-orang yang nggak tahu. Saya sebagai laki-laki diuji kembali, dimunculkan kembali. Puji Tuhan, selesai peristiwa di mana saya pernah sakit yang pernah saya saksikan, saudara. Di situ saya tinggalkan manusia lama saya. Saya tidak pernah pakai lagi. Saya katakan enggak. Padahal kalau secara perjanjian kutuk itu dibaharui ketiga dan keempat. Dekat sekali, saudara. Tanpa sadar ternyata dari kecil mantra, cerita itu sudah
tularkan semuanya. Sehingga ngomong pun gak perlu diajari, latah gitu bisa. Cerita mantra. Tetapi berbicara tentang bagaimana kita menjadi manusia baru dikuburkan, itu harus diputuskan. Bapak, Ibu, Saudara, itu saya cerita okultisme. Mungkin Bapak Ibu ada yang, maaf dengan bahasa, orang tua pernah kawin cerai. Itu berusaha menghantui saudara dalam berumah tangga. Kalau saudara sedang sering gaduh gitu, datang kepada hamba Tuhan, pendeta, minta pendapat. Bukan minta doa. Supaya saudara dikuatkan kembali di dalam rumah tangga. Amin, saudara. Yang kedua berbicara tentang sakit penyakit. Ada banyak sepertinya sikit-sikit seperti itu. Nyatakan, sampaikan. Dan apalagi berbicara tentang kekayaan. Saudara, kalau nggak pakai yang itu, rasanya sepi. Kalau nggak kusebutkan hadap ke sana, rasanya sepi. Mari mulai hari ini tolak dalam nama Yesus. Amin, saudara. Tolak dalam nama Yesus, amin. Kekayaan dari dunia itu membawa kita binasa. Tetapi ketika kita memiliki hidup yang baru, kemuliaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Sudah ada banyak hal berbicara tentang hidup yang baru. Saudara. Bagaimana Tuhan mau memperbaharui kehidupan murid-murid di dalam langkahnya mengiring dia. Bagaimana Petrus diubahkan hatinya yang keras, pakai proses. Saudara mungkin berubah bukan hanya cerita di gereja, tapi proses hidupmu Tuhan mau di dalamnya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, proses itulah yang saudara dikatakan mengalahkan dosa. Proses itulah yang Ayub mampu berkata, aku akan kembali kepada Bapa dengan telanjang. Proses itulah yang membawa Paulus, dulu itu berharga, tetapi sekarang aku rugi dan aku mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara, hari-hari ini mari tanamkan kepada anak-anak kita bukan silau dengan harta dunia, bukan silau dengan jabatan, tetapi saudara mau berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi melainkan Kristus di dalamnya. Saudara, kita baca, saudara. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-20. Supaya saudara ini agak sedikit. Roma 5 ayat yang ke-20. Ini jarang-jarang dikhotbahkan pendeta. Tapi saya coba masuk, saudara. Roma 5 ayat yang ke-20. 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini bagi orang-orang yang suka bermain malam, ayat ini sering dipakai senjata. Kalau aku semakin berbuat dosa, semakin berlimpah-limpahlah berarti kasih karunia Tuhan bagi aku. Kalau aku suka tambah ini, tambah itu, tambah ini, saudara. Wah, kasih karunia kan makin ditambahkan sama Tuhan nanti sama. Mengalahkan dosa. Kita baca ayat 1 dan 2-nya di dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya apa, saudara? Sekali-kali saudara, kalau saudara masih ada keterikatan, saudara masih menyimpan hal-hal yang lama, saudara masih mungkin saudara kasih Tuhan berdiam di dalam dosa, gak ada yang tahu. Atau mungkin apa keadaanmu hari-hari ini. Saudara tidak bisa berlindung di ayat yang ke-20. Bertambah banyak kasih karunia. Tidak. Firman Tuhan katakan sekali-kali tidak. Karena kasih karunia itu tidak untuk dipermainkan. Karena kasih karunia itu diberikan seberapa dosa kita, memang Tuhan mau datang mengangkat kita kembali. Tetapi bukan kita berlama-lama di sana, bertekun di sana. Ya kayak gini-ginilah kayak memang modelku Tuhan. Memang itulah suamiku, memang itulah istriku. Yang kemarin itu, oh Tuhan tidak seperti itu. Kalau salah tetap salah. Saudara harus berani katakan tidak. Ini
iming-iming dosa itu berusaha membawa saudara kembali. Gak ada yang tahu Pak Pendeta, pakai pelaris pun gak apa-apa. Yang penting tiap minggu ku kasih persembahan banyak sama Pak Pendeta. Bukan seperti itu, saudara. Lebih bagus saudara kasih Tuhan saudara dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa mengalahkan dosa. Sehingga pada poin yang ketiga berbicara, hidup memuliakan Allah, ayat yang ke-11 tadi dikatakan. Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-23, ayat 20 dan 23. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai 23. Kita akan akhiri di sana, saudara. 2-3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, karena saya tadi mengawali bagaimana ada banyak kita, ada banyak orang Kristen. Saya di pagi tadi menceritakan masih banyak betul orang tuanya percaya kepada Tuhan. Dari kecilnya ke gereja. Tapi berdukun pun jadi. Menjagi anaknya kau keluar kota, dijahitkanlah dengan mantra-mantra ditaruh di pakaian dalamnya pun jadi. Dengan pelaris-pelarisnya di pekerjaan, minta ini dan itu supaya jabatannya naik, itu pun jadi. Hati-hati saudara. Pada poin ini saudara, hanya Kristus yang bisa menyelesaikan itu. Berbicara tentang bagaimana kebangkitan Kristus, itu membawa kita dalam sinar kemenangan. Tuhan katakan, ayo kita sama-sama mati di dalam Kristus. Tinggalkan hidup yang lamamu, supaya kamu menerima hidup yang baru. Gak bisa saudara, kalau saudara katakan hidup yang baru, tapi saudara masih hidup yang lama, gak bisa. Gak ngerti. Oh aku ngerti ke gereja Pak, itu aku ngerti. Maka saudara akan mendapati firman Tuhan seperti dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-8. Semua cerita itu omong kosong katanya. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan. Ada banyak menganggap dikatakan dari dulu KTP-ku Kristen. Tapi dia masih sinkretisme. Mempercayai hal yang jahat. Tetapi biarlah di pagi hari ini, di siang hari ini. Hidup bagi Allah itu bagaimana Bapak? Saudara, dikatakan firman Tuhan, ketika kita hidup bagi Kristus, saudara, bagaimana kuasa kebangkitannya itu diberikan di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Kitab Filipi ayat 10 dan 11 kita baca dikatakan 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Aduh Bapak, firman Tuhannya kok cenderung banyak kali yang harus diterjemahkan tentang penderitaan. Karena ini dasar saudara. Jangan sempat kita nampaknya mau sungguh-sungguh, tapi kita masih main-main dengan hal seperti itu. Firman Tuhan katakan Yesaya, yang menjadi penghalang itu bukan telingaku kurang panjang mendengar doamu, kata Tuhan. Tetapi karena engkau sendiri yang masih bermain-main dengan dosa. Firman Tuhan jelas. Karena ini dasar, maka saudara, ayo kita melalui momen kebangkitan ini kita mengalami perubahan. Yang biasanya mungkin kita masih salah kita menyikapi jabatan, salah menyikapi dagangan, salah menyikapi kekayaan. Tetapi biarlah pagi hari ini, di siang hari ini kita memperoleh kebangkitan. Aku mau menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Aku mau hidup baru di dalam Tuhan. Aku mau menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Maka Israel itu saudara yang kasih Tuhan, mereka bersama-sama dengan keluarganya, mereka berangkat ke tanah Mesir.
Dan lebih jauh lagi, berbicara tentang ingat Sodom dan Gomora, jangan tengok ke belakang. Saudara, ini berbicara tentang ayo. Kemenangan yang Tuhan berikan bisa kita terima pada saat kita memang lahir baru. Katakan lahir baru. Lahir baru. Lahir baru. Yang kedua, kita mengalahkan dosa. Bagaimana caranya saudara? Saudara memang harus diuji. Saudara harus mengalami pertumbuhan. Nampaknya gaduh rumah tangga bukan berarti untuk pisah, tetapi untuk semakin mengerti. Supaya saudara bisa memutuskan kutuk-kutuk dosa yang berbicara tentang perceraian. Saudara bisa patahkan. Saudara bisa patahkan itu. Dan dikatakan pada poin ketiga, saudara akan hidup bersama dengan Tuhan. Menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu satu poin. Demikian juga berbicara tentang kelimpahan. Saudara tidak berkumpul dengan hal yang dosa. Tidak cemari kekayaan dengan hal yang dosa. Tidak mendapatkan dari sesuatu yang dosa. Maka saudara akan menikmati kekayaan itu bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita masih tenggelam di dalamnya, Tuhan katakan kepada iblis, betul dunia itu milik iblis. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, ada firman Tuhan tertulis. Saudara dikasih Tuhan, segala kekayaan di dunia dan di sorga sudah diberikan kepada Tuhan kita. Iblis tidak mampu memberikannya, hanya Tuhan yang memberikan kekekalan. Saya undang bangkit diri dan kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita merindukan saudara kasih Tuhan bila setiap kita mampu lahir baru di dalam Dia. Kita mau lepas dari kehidupan yang lama. Kita mengalami dari titik nol kehidupan kita. Aku mau Tuhan diperbarui. Aku mau Tuhan diselidiki. Aku mau Tuhan melepaskan kehidupan yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Ku telah mati dan tinggalkan hidupmu yang lama. Bapa di sorga, Engkau melihat Tuhan dari setiap perkataan kami. Kami mau tinggalkan hidup lama kami. Amin, amin. Haleluya. Manusia lama apa yang masih ada di dalam diri? Adakah itu kesombongan? Adakah itu perselisihan? Mari saudara di siang hari ini, apa yang menghalangi langkahmu untuk menjadi besar? Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Adakah manusia lamamu yang membawa engkau masih di dalam hubungan dengan hal yang tidak memuliakan Tuhan? Tuhan katakan Tuhan akan memulihkan hidup. Dia sudah memberikan tubuhnya bagi kamu. Kalau itu berbicara tentang sakit penyakit, Dia janji bilurnya menyembuhkan hidup. Kalau itu berbicara tentang kelemahanmu, Dia sudah memberikan dirinya untuk hidup. Dan Dia tinggalkan sorga yang mulia, supaya yang miskin diperkaya. Mari apa yang menjadi kerinduanmu, katakan di hadapan Tuhan. Tuhan
Tuhan ampuni aku kalau aku dalam pekerjaanku, di dalam jabatanku, aku masih berkompromi dengan yang jahat. Tapi mulai hari ini Tuhan, aku mau bertobat, aku mau lahir baru di dalam Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan, aku mau menjadi manusia-manusia baru yang Tuhan pakai di dalam rumahmu. Manusia-manusia baru yang diperlengkapi dengan kuasa-Mu untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan kelemahan. Tuhan, kasih-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Kasih-Mu jemaat-Mu. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kawin cerai, tidak ada yang dalam perselisihan. Keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang diberkati dalam Tuhan, adalah yang terbaik yang Tuhan lahirkan di dalam rumahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan nyata. Haleluya, haleluya. Mari bawa doamu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Mari katakan ku telah mati. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan antara saudara ada yang masih keterikatan dengan hal-hal yang gelap. Mari di tempat saudara berdiri dengan sikap saudara. Bapa, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu. Kalau di antara kami Bapa di surga, di sini masih Tuhan melakukan yang berhubungan dengan hal yang gelap. Berikan kemampuan untuk berkata tidak. Berikan kemampuan untuk menolak itu dengan imannya. Dalam nama Yesus Kristus, kekuatan, kemenangan itu Tuhan nyatakan di dalam jalannya. Bahkan Tuhan dengan keluarganya, dengan istri, dengan anaknya, mau berkata tidak dengan yang jahat itu. Tuhan yang berkarya dengan kasih. Tuhan yang mendandani gereja-Mu. Tuhan yang mendandani setiap kami dengan jubah kemuliaan Tuhan. Dengan kemuliaan yang gemilang-gemilang bersama dengan Tuhan. Dengan kemenangan bersama Kristus Yesus. Berikan gembala kami di tempat ini, hamba-Mu Bapak potensial. Pakai lebih lagi dalam pelayanan. Pakai lebih lagi dengan karunia-karunia Tuhan. Lengkapi dengan orang yang terbaik. Lengkapi dengan kasih karunia-Mu. Tuhan menyertai jalannya. Terima kasih Bapak di surga. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Bapak. You
kembali ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar untuk tidak kompromi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Prio yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami memberkati dia, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu beserta hamba-Mu, beserta istri dan anak-anaknya ada dalam penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kebaikan, kemurahan terus mengenyangkan kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kembali ke hadapan-Mu. Tuhan memberkati setiap apa yang kami bawa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami kembalikan pujian hormat syukur-Mu bagi-Mu, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa kembali persembahan kita dan kita akan menyaksikan warta sepakan untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Di sepanjang pagi hingga siang hari ini Tuhan memberkati kami. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui kami, memperlengkapi setiap kehidupan kami. Sehingga setiap hari kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu. Berkat-Mu berlimpah bagi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Berkati istri, anak-anak. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat yang digembalakan oleh hamba-Mu di Sembahe Baru. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu. Berkati Tuhan persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, studi daripada setiap umat-Mu. Bahkan anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian-ujian sepanjang beberapa waktu ke depannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu menyertai setiap anak-anak kami. Sehingga memampukan mereka untuk menyelesaikan setiap sesi-sesi ujian sekolah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di sepanjang hari ini. Tuhan melipat gandakan kasih-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.